Selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ini. Bagi saudara-saudara kita yang boleh hadir dalam kebaktian fisik maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing untuk bangkit berdiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kehadiran Allah Tritunggal dalam ibadah kita hari ini membuat kita semua gentar, tetapi juga sekaligus rasa hormat, rasa rindu, dan penuh sukacita untuk memuji, bersekutu dengan jemaat sekalian, bersekutu dengan Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan nyanyian nomor 1, Tuhan Allah hadir. Seluruh ayat. Tunduk dan berbakti
kita tundukkan kepala, kita tutup mata dan kita berdoa. Pertama-tama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan kiranya memurnikan motivasi kita. Tuhan kiranya memberikan kita hati yang sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa kami. Kami mohon Tuhan menyucikan motivasi kami. Kami mohon Tuhan memurnikan niat kami untuk hadir dalam kebaktian pada pagi hari ini, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk bersekutu dengan sesama umat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah sertai kami sepanjang minggu yang telah lewat. Kami sudah menjalani berbagai macam kegiatan dan aktivitas kami. Dan itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa. Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan memberikan kami semangat untuk datang beribadah. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk berpikir, mendengar firman Tuhan, dan mencoba untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami mohon pengampunan dosa, dan kami naikkan pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami Tuhan. Revive us again. Mari kita dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 2. Bangunkan kami. Seluruh ayat. Terpuji Allah karena kasih-Nya yang mengutus anaknya mati di salib. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Terpuji Allah, Roh Kudus, Roh terang yang mengantar jiwamu kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Segala puji bagi anak domba yang mati di salib menebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Penuhilah kami dengan kasih suci, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Kita berkesempatan untuk membaca firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan membacakan bersama-sama Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Ketujuh ayat ini akan kita bacakan bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena iman kita diselamatkan. Karena iman kita diberi anugerah. Karena iman doa kita didengar dan dosa-dosa kita diampuni. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian nomor 3. Imanku negada. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita akan memberitakan beberapa warta gereja, dan khususnya bagi yang ikut ibadah ini secara online, mohon diperhatikan baik-baik, dan juga yang ada di ibadah ini karena kita tidak mendapatkan lembaran warta. Yang pertama, kebaktian fisik. Bagi saudara-saudara yang hadir di tempat ini, tetap memperhatikan bahwa kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kita melakukan semua ini untuk menghindarkan kita dari bahaya, baik itu bahaya penularan maupun bahaya antar kita sendiri. Kemudian diingatkan lagi bahwa pendataan jemaat yang hadir di tempat ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Melalui Google Form yang sudah tercantum linknya, melalui WA atau SMS yang juga sudah tercantum. Tuliskan nama lengkap, KU1, KU2, karena kita sekarang ibadah di KU2, dan juga nomor bangku yang ada di belakang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kedua hal itu belum juga, kita bisa menggunakan kertas formulir yang disediakan oleh para aser. Kalau ada yang belum dapat dan ingin mendapatkannya, bisa angkat tangan, aser akan memberikan kepada saudara-saudara. Berikutnya, siaran ulang ibadah pada hari ini, baik ibadah bahasa Mandarin, ibadah bahasa Indonesia,
yang saat ini kita ikuti dan ibadah bahasa Inggris itu akan disiarkan ulang jam 16 secara bersamaan nanti sore. Diharapkan kita memberi informasi ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat beribadah. Atau kalau kita ingin mengulangi sekali lagi, silakan hadir dan menyaksikan pada jam 16 nanti sore. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Berikutnya, nanti sore juga ada kebaktian fisik, yaitu ibadah umum sore pukul 16 di Kapel Hosana. Berikutnya yang perlu kita perhatikan dan mungkin kita ambil action pada hari ini setelah ibadah adalah seminar reformasi hari Sabtu 31 Oktober. Kita seyogianya segera mendaftarkan diri karena minggu ini akan dilaksanakan seminar reformasi. Berikutnya seminar streaming Reform Injili pada hari Sabtu juga, pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 26 sampai 29 Oktober, jam 19 oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Berikutnya, PA dan Persekutuan Doa Mandarin Indonesia, hari Kamis, tanggal 29 Oktober, jam 18. Jadi tidak berbentrok dengan seminar yang dilaksanakan tanggal 26 sampai 29 Oktober karena yang seminar yang di atas itu dilakukan jam 19. Kalau ini jam 18. Hari Kamis tanggal 29. Berikutnya PA Bahasa Indonesia. Hari Jumat seperti biasa dipimpin oleh Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 18.30. Berikutnya persekutuan doa pagi setiap minggu, yaitu setiap hari Sabtu. Yang minggu ini tanggal 31 Oktober jam 6.30. Dan juga pada malam harinya diikuti dengan Kapin Reformasi 500 Ambon yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong jam 19, hari Sabtu jam 19. Perlu kami ingatkan juga bahwa diadakan streaming online bagi anak-anak kita sekolah minggu. Jadi diharapkan yang punya anak, yang punya kenalan, yang mempunyai anak yang tidak sempat hadir bersekutu di dalam sekolah minggu untuk bisa mengikuti streaming yang dilaksanakan oleh GRI Pusat. Yang terakhir beberapa pengumuman warta tentang saudara-saudara kita yang menikah dan juga yang akan menikah. Yang pertama adalah saudara WDC dan Jane Keruk tanggal 30 Oktober jam 10.30 di GRII Kelapa Gading. Berikutnya ada 3 pasangan yang mengajukan permohonan pemberkatan nikah. Pertama, Saudara Philo Limantara dan Lydia Purnama Dewi, Sabtu 14 November 20 di Kapel Agape. Yang kedua, Saudara Wesley Wilson dan Kalonika Kosasi, Sabtu 21 November di Kapel Agape. Yang ketiga, Abraham Krisnanda Santoso dan Anastasia Amelia Sugiharso, Sabtu 28 November di Kapel Agape. Jika ada keberatan atau masukan yang sah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
diharap menghubungi Sekretariat GRII. Kita sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya mengajak jemaat untuk memperhatikan dua perikop dari Alkitab. Bagaimana Tuhan mengabulkan doa hambanya yang setia dan mengabulkan doa jemaat yang tekun berdoa. Pertama dari Keluaran 32. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 11. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat 14. Yang kedua dari Kisah Rasul. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ayat 7 dan 8. Kita tahu persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan atau hal yang sangat indah dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita akan menaikkan dua pokok doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Hudson Taylor pernah berkata, "Jika kita bekerja, kitalah yang bekerja. Tetapi jika kita berdoa, Tuhan yang bekerja." Mari kita berdoa bersama-sama. Pertama, kita berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada umat manusia, supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu dan ekonomi dunia dapat dipulihkan. Mari kita dengan bersuara berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa yang sudah boleh kami sapa Bapa karena Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan dunia ini, dan Tuhan yang menciptakan umat manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan juga yang sudah menebus kami umat-Mu, umat tebusan-Mu, menjadi anak-anak Tuhan. Kami menyadari Tuhan, pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan kehidupan bangsa kami maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia. Banyak orang yang terpapar COVID-19, banyak yang sudah meninggal, banyak juga yang masih dirawat di rumah sakit. Kami manusia yang lemah, yang seringkali tidak beriman untuk percaya kepada penyertaan Tuhan. Kami sadar Tuhan mengizinkan pandemi ini menimpa kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah di dalam setiap segala sesuatu yang menimpa kehidupan umat manusia. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan singkirkanlah COVID-19 ini dari kehidupan umat manusia. Jikalau kami harus menunggu, kami mohon bijaksana Tuhan diberikan kepada para pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya juga para pemimpin bangsa kami Indonesia,
sehingga mereka merencanakan, mereka mengatur berbagai macam kebijakan agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan ekonomi kami boleh segera dipulihkan. Kami rindu untuk hidup tetap di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan belum memberikan yang terbaik yang kami mohonkan, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk terus bertahan dan bahkan menyaksikan Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Berikan kami bijaksana untuk mampu mengatur kehidupan kami, supaya kami boleh bertahan dan boleh terhindar dari COVID-19. Dan ajar kami juga untuk memberikan, untuk berbagian, untuk bersimpati kepada sesama kami yang menderita. Segala hormat, puji, kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berdoa bagi pemilihan Presiden Amerika yang berlangsung bulan Desember 2020 ini. Kita percaya negara yang besar itu mempunyai pengaruh yang besar kepada seluruh dunia. Kita berdoa untuk pemilihan presiden itu. Juga kita berdoa untuk pemilihan kepala-kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati di sebagian besar wilayah Republik Indonesia. Kita berdoa untuk KPU, kita berdoa supaya pemilihan umum berjalan lancar dan pemimpin yang terpilih memperhatikan keadilan, memperhatikan kesejahteraan, dan hidup bermoral dan takut akan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami menyadari kami banyak hal yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Namun apa yang kami doakan pada kesempatan ini adalah kesempatan yang indah bagi kami untuk mengutarakan kerinduan dan keinginan kami. Kami berdoa untuk pemilihan presiden di Amerika. Tuhan kiranya memberikan kepada kedua calon hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan apa yang mereka rencanakan. Dan biarlah seluruh rakyat Amerika yang mempunyai hak pilih memilih dengan teliti, memilih dengan benar, dan meminta pertolongan Tuhan agar mereka juga memilih orang yang tepat yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam setiap situasi, dalam setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kepala daerah, wakil kepala daerah di negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk masa-masa kampanye sekarang ini. Mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan yang cukup untuk menjelaskan visi misi mereka, untuk menjelaskan program kerja mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia mempunyai kerinduan sungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam pemilu kada pada kesempatan tahun ini, supaya pemimpin yang terpilih dapat memimpin kami bangsa Indonesia, dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu adil dan makmur, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memberitakan firman Tuhan melalui hamba-hambamu yang setia, baik melalui gereja di tempat ini maupun di tempat-tempat lain, yang mendorong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang terakhir kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan menyaksikan kur dari Jos yang berjudul Den Shall the Righteous Shine Forth oleh Mendelssohn. Sebelum kita menikmati kur ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 2 ayat 4 saja. Penuhilah kami dengan kasih suci, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami.
Dikasihi Tuhan, hari Sabtu ini tanggal 31 Oktober. 31 Oktober adalah hari yang sangat besar. Ketika seluruh dunia merayakan hari ini sebagai hari Halloween, saudara sekalian, maka kita sebagai orang Kristen, kita merayakannya sebagai hari Reform. Ini adalah hari di mana Tuhan mengizinkan lahirnya satu gerakan yang sangat baik, yang sangat penting sekali di dalam sejarah. Karena ada hal di situ yang Tuhan ingin kerjakan bagi gerejanya. Hari ini kita akan menyaksikan satu video klip tentang seminar yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober nanti. Kita akan menyaksikan tentang seminar reformasi. 31 Oktober 1517. Sebuah postingan biarawan muda itu viral. Ia menggoyang kursi para penggenggam dogma. Gereja diformat ulang dan sejarah dipaksanya melakukan U-turn. Namun, sebelum semuanya itu nampak, Martin Luther seperti seekor angsa harus bergulat dengan para buaya raksasa. Martin Luther pada waktu dipanggil oleh raja dan diperintahkan, tarik kembali semua tulisanmu. Engkau sekarang tarik kembali, maka kami akan mengampuni kamu, atau engkau akan dihukum. Martin Luther menjawab apa? Here I stand on the word of God, accept the truth in the Bible, and my conscience I will never withdraw what I have written. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan yang sampai hari ini kami merasakan anugerah dan berkat yang cukup pakai di dalam hari-hari kami. Kami berterima kasih untuk firman yang terus menjadi kekuatan kami hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menunjang kami dengan firman-Mu, anugerah-Mu, dan kuasa Roh-Mu yang hidup. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan berkati setiap yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semua membaca ayat 21, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Minggu lalu kita sudah bicara tentang jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu
di surga. Hari ini kita akan menyelesaikan bagian khususnya ayat terakhir di sini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Manusia hidup di dalam dunia ini yang menjadi titik penunjang adalah di mana engkau meletakkan hatimu. Anak sekolah yang tidak suka sekolah, badannya hadir, hatinya tidak ada. Orang ikut kebaktian, badannya hadir, hatinya tidak ada. Orang berdagang, orang masuk kantor, badannya hadir, hatinya tidak ada. Pernahkah yang dikerjakan itu beres? Tidak pernah. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa beres kalau orang itu ada, tapi hatinya ada di situ. Mungkinkah hatinya tidak dibawa? Tidak mungkin. Tapi yang disebut ada, tidak ada, bukan lokasinya. Yang disebut dibawa, tidak bawa, bukan materinya. Hatinya pasti ikut dia pergi situ. Tetapi hati itu berarti satu pikiran yang lebih dari sekedar pengertian materi, lokasi, tempat ada di mana. Tapi adalah konsentrasinya dan sesuatu yang dijadikan titik pusat perhatiannya dan sesuatu yang mendukung seluruh aspek hidupnya. Itu ada sesuatu yang menjadi titik penunjang. Itu di dalam jiwa yang tidak kelihatan. Di dalam seluruh dunia ini, hal yang kelihatan selalu tidak paling penting. Hal yang tidak kelihatan itu yang paling penting. Sama-sama berada di dalam situasi. Sama-sama mengalami sesuatu peristiwa. Sama-sama mengalami hal, kondisi, tekanan, semua yang sama. Tapi jika jiwanya tidak ada di situ, seluruh kehidupan menjadi lain. Kalimat seperti ini bisakah engkau baca dari buku lain? Tidak pernah dibaca. Setiap kali kalau engkau melihat keunikan kitab suci, bukan istilah-istilah, kalimat-kalimat yang mendalam sekali, biasa. What is taught in the Bible is so simple, so easy to be understood. Tetapi maknanya, kenapa tidak pernah muncul dari mulut orang lain? Karena Tuhan berkata-kata langsung ke dalam hati sedalam-dalamnya dari inti sifat kemanusiaan yang dia cipta. Kalau Allah pencipta manusia, siapa lebih mengerti sifat manusia daripada dia? Tidak ada. Dan tidak mungkin. Kalau Allah mau menilik, mau memperhatikan hidup manusia, dia pasti bicara sesuatu supaya didengar oleh manusia yang dicipta bagi dia. Dan dicipta oleh dia. Dan dicipta untuk bersandar kepada dia. We are created by Him, created through Him, and created for Him. Dicipta olehnya, dicipta melaluinya, dan dicipta untuknya. Maka Allah berbicara kabar inti sifat manusia. Itu sebab kalimat muncul selalu di dalam Alkitab. Yang ada telinga, dengarlah. Tidak ada orang tidak ada telinga. Masa ada orang tidak ada telinga? Semua ada. Tidak ada orang tidak mempunyai daya pendengaran. Semua ada. Tapi dengar itu bisa dibagi berapa macam. Dengar secara suara lewat kupingmu. Dengar sesuatu yang mengganggu sehingga engkau mesti memikirkan.
dengar secara penangkapan yang merubah arah hidup seumur-umurmu. Ini namanya dengar. Yang ada telinga, dengarlah. Kalimat yang sederhana dan dalam artinya muncul satu kali di dalam pengajaran mengenai harta. Siapakah manusia, siapakah filsuf yang menggabungkan harta dan hati? Tidak ada. Where is your money? There is your heart. Di mana hartamu, di situ hatimu. Manusia dilahir dengan kedua tangan kosong. Adakah bayi lahir, wah, 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 dibuka tangan atas Rp1? Tidak ada. We are born bare hand. Kita dilahirkan dengan tangan hampa, dua kosong hampa. Lalu kenapa dua? Bayangkan, kalau tangannya cuma satu bisa kerja apa? Bayangkan, tangan dua bisa kerja apa? Tidak usah bicara. Bisa bikin kapal yang ratusan ribu ton dari tangan. Kalau tangan bukan disikar jadi 5 jari ini, tapi seluruhnya kumpal satu, mau kerja apa? Tidak bisa kerja apa-apa. Tuhan mencipta terlalu ajaib. Tuhan mencipta dengan bijaksana tertinggi, dengan seni yang paling tinggi. Tangan pun 5 jari tidak sama panjangnya. Kalau sama panjangnya bagus tak? Tidak bagus, tidak karu-karuan. Ini mesti gemuk kecil, ini mesti kecil pendek, dan ini mesti tinggi besar. Dan ini 2 satu tinggi 1 rendah. Saudara-saudara, cara membentuk tangan, cara mendesain tangan, itu fungsinya dan seninya dan segala kerumitan daripada desainnya, itu semua sudah dihitung, sudah dirancang sehingga begitu sederhana tapi begitu rumit. Waktu kita berdoa, lutut, lipat tangan, mata tutup, tunduk kepala, itulah satu bentuk struktur tubuh manusia yang paling indah. Karena di situ menyatakan kerendahan hati, menyatakan kebutuhan dari manusia, menyatakan akan kita datang kepada yang maha kuasa, lalu taklukkan diri, mematuh kepada dia. Waktu manusia memuji Tuhan, kepalanya menengah ke atas. Tidak ada makhluk yang lain yang mempunyai postur yang begitu indah. Tidak ada binatang lain yang mempunyai sesuatu garisan seni yang begitu ibadah dibandingkan dengan cara Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia dicipta selain panca indera, selain semua daripada bagian tubuh, semua organ-organ yang berfungsi, masih ada sesuatu tempat namanya hati. Bukan hati di dalam medis, tapi hati di dalam iman, hati di dalam rohani. The heart. The heart is not your liver. The heart is not your jantung. The heart is the place where you put yourself, your value, your estimation, and your honor given to God. Saudara-saudara, yang disebut hati bukan jantung yang detuk, bukan lever yang memberikan pencernaan, tetapi adalah sesuatu tempat di mana engkau beribadah, memperhatikan, memusatkan seluruh konsentrasi daripada fungsi baik roh maupun tubuhmu hidup di dunia. Itu hati. Di mana hatimu? Yesus berkata, di mana uangmu, di situ hatimu. Berarti harta menjadi pengarah jiwa kita. Kenapa ya?
Masa manusia disetir oleh harta? Mestinya tidak. Tetapi sungguhnya sudah jadi. Mestinya tidak boleh. Tapi faktanya adalah seperti ini. Kau punya barang yang paling mahal di mana? Kau mungkin lupa, tidak. Kau barang yang paling penting engkau taruh di mana? Itu paling rahasia. Nah itu tempat yang paling private, paling privat, paling diketahui oleh dirimu sendiri. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan berkata, anakku, berilah hatimu kepadaku. Dan matamu harus memandang akan perjalananku. Kalau hatimu menuju kepada Tuhan, berarah kepada surga, dan matamu terus melihat pimpinan Tuhan dengan tangannya yang maha kuasa, membawa kita melalui jalan padang belantara, melalui hari-hari yang susah, maka hidup kita berarah dan berjalur di dalam rel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak suka. Mengapa harus Tuhan yang pimpin? Mengapa harus mengikuti rel, prinsip, hukum, perintah, dan jalan yang ditentukan oleh Tuhan? I want to follow my own way. I want to live and walk in my own freedom. Saya suka berjalan di dalam kebebasanku. Saya suka melakukan segala sesuatu mengikuti kesenangan hasrat dan nafsuku sendiri. Itulah sebab banyak orang gagal, banyak orang binasa, banyak orang jatuh ke dalam jalan yang tidak benar. Hanya karena tidak memelihara hatinya. Hasil seumur hidupmu ditentukan daripada fondasi dan arah hatimu. Itu sebab peliharalah hatimu melebihi dari segala sesuatu. Peliharalah segala hatimu untuk memperhatikan segala sesuatu. Karena hasil seumur hidupmu berasal daripada hatimu. Where your heart is, be careful and keep it with the safety from God and with all the law which is binding you and give you freedom. Hukum itu mempunyai paradoks yang luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan hukum? Karena Tuhan mau membebaskan manusia. Setelah bebaskan manusia, hukum mempunyai apa? Mempunyai fungsi memperbataskan manusia. Waktu Tuhan mendengar seruan orang di tanah Mesir, oh Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub, lihatlah anak-anakmu yang kau pernah janji dengan nenek moyang mereka, sekarang ditindas, dipaksa kerja, diperbudak, diikat, dan dibatas kebebasannya di negara Mesir, pemerintah yang paling berkuasa, Firaun yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Look at us, God, please. We plead to you, we pray to you, please look down and understand our oppression and our difficulty. Waktu suara itu terdengar oleh telinga Tuhan, Tuhan langsung ingat dia pernah berjanji dengan nenek moyangnya yang sudah mati 430 tahun. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan turun dari surga, menilik, memperhatikan, memimpin, dan memberikan solusi problema dibatas, diopres, ditekan, dipaksa, diperbudak. Moses, go to the palace of Pharaoh. Tell him
let my people go so that they can worship me in the wilderness. No, I cannot. Sampai sekarang hamba Tuhan kalau suruh kerja, ini kerja, jangan saya lain-lain. Itu bukan rendah hati, itu malas. Itu menunda dan membuang kewajiban yang harus dikatakan. Kemarin di dalam Zoom kepada pendeta-pendeta, saya mengatakan from today no more rejection. Mulai hari ini kalau saya tunjukkan tugas kerjakan ini, tidak ada yang boleh mengatakan jangan saya. Kalau engkau sudah biasa jangan saya, nanti saya tidak lagi suruh engkau kerja. Lu kira mau mendapatkan kesempatan melayani Tuhan gampang? Pendeta gereja lain mau bicara di dalam seminar, kesempatan di mana? Yang dengar berapa? Di dalam satu global convention yang ikut daftar di dalam streaming 35.200. Pendeta-pendeta di gereja-gereja yang lain, no privilege, no opportunity, no right given by God to talk to thousands of people. Saya harap dalam menjadi satu kebudayaan umum, semua pendeta di sini tidak menolak kewajiban. Tuhan berkata, bicara sama Firaun, biarkanlah umatku keluar dari Mesir. Itu namanya kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan hak asasi manusia, kebebasan hidup, kebebasan tingkah laku. Sesudah keluar, baru sampai di Gunung Sinai, kasih mereka ikatan. Loh, Tuhan main-main. Tuhan katanya mau memberikan kebebasan, sekarang kasih ikatan. Kenapa? Ikatan itu dari Taurat. Tidak boleh bunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh menginginkan istri orang lain, tidak boleh menginginkan harta orang lain, tidak boleh menginginkan ternak orang lain, tidak boleh menginginkan tanah, sawah, dan rumah, properti orang lain. Ini pertama kali proteksi untuk kepunyaan kita masing-masing. Property protection, proteksi adanya harta benda pribadi sudah dicantumkan di dalam hukum-hukum semua negara, khususnya di dalam PBB, mulai dari Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab menjadi sumber, menjadi standar hukum seluruh jagat, seluruh dunia. Karena Alkitab diberikan oleh Tuhan, pencipta manusia, sekaligus pelindung manusia. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Membatas kebebasan orang liar. Hukum untuk apa? Untuk membebaskan. Untuk menjadi kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, ada pembatasan untuk orang lain yang liar. In order to protect you, God limit the freedom of the unlawful people. Orang yang tidak berhukum, orang yang berdosa harus dibatas sehingga engkau punya kebebasan diproteksi. Ini paradoksnya. Di mana kebebasan berada, disuruh pembatasan ada. Di mana kebebasan dijamin, di situ limitasi dikaruniakan. Sehingga Alkitab mengeluarkan satu kalimat, dan hanya satu kali. Di seluruh perjanjian lama tidak pernah. Di perjanjian baru hanya satu buku. Nama Yakobus mengatakan, Taurat yang membebaskan. Taurat itu ikatan. Saya tak boleh judi, tak boleh zina, tak boleh nipu, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh menginginkan istri orang lain. Ini semua ada pembatasan. Is law a limitation, a bondage, or law freeing people
instrument from God. Kebebasan itu ada di dalam hukum atau hukum mengandung perbatasan. Both. Sekaligus membatas, sekaligus menjamin. Itu namanya hukum. Silakan kereta api lari secepatnya. Kereta yang paling cepat di dunia sekarang di Cina. 1 jam tercatat yang paling cepat bisa 500 km. Kalau terus dengan kecepatan yang sama dari Jakarta sampai Surabaya 1,5 jam. Ini kecepatan sudah melampaui kapal terbang yang berbaring-baring. Melampaui kecepatan dari helikopter. Melampaui semua kapal terbang yang biasa kecuali jet. Tetapi saudara-saudara, silakan kereta api jalan secepatnya, tetapi harus ada batasan. Batasnya apa? Bukan depan belakang, tapi kanan kiri. Harus terus berada di dalam rel. Rel membatas sehingga arahmu tidak sembarangan. Engkau silakan lari cepat, jangan keluar dari rel. Nah, inilah artinya kitab suci. Kitab suci mengandung kebenaran yang begitu dalam, tetapi berarti juga begitu dalam. You never get out from the principle and the real God set for you. Maka you will be protected, will be assured, you will kept in the safety. Karena engkau rela diikat, maka engkau dijamin kebebasan. Karena engkau terbatas, maka engkau diberikan keselamatan. Inilah kitab suci. Saudara-saudara, hati kita kenapa suka liar? Karena kita tidak mau diikat. Kita tidak mau dibatas. Kita tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Kita mau seenak sendiri. Nah, salah satu sebab yang bikin engkau liar, seenak sendiri dan tidak dibatas karena uang terlalu banyak. Kalau uang tidak banyak bisa pergi cari pelacur. Nah mungkin. Kalau uang tidak banyak bisa pergi melanggar segala sesuatu untuk sebebas mungkin. Nah bisa. Itu sebab uang itu adalah satu berkat dari Tuhan. Sekaligus mungkin hadiah dari setan. Sekaligus uang itu adalah jebakan yang paling menakutkan kita. The most serious harm to hurt our own safety. Saudara-saudara, harta benda yang kelebihan itu berkat yang besar, sekaligus bahaya yang mengerikan. Abundant wealth, the more than what you need in your wealth, in your money, cause you to have very, very wild, uncontrolled freedom. Uang yang banyak bikin kamu kebebasannya tidak terbatas, tidak terkontrol. Saudara-saudara, orang-orang miskin akhirnya menjadi orang besar. Itu beribu-ribu. Orang seperti Franklin Benjamin, orang seperti Thomas Edison, orang-orang besar di dalam sejarah, kebanyakan dari kecil hidupnya miskin, uang terbatas. Maka mereka tidak sempat menjadi liar, tidak sempat keliwat bebas, tidak liar pergi melampiaskan nafsu, tidak liar mencari pelacur. Karena dari kecil mereka miskin, kerja berat, sehingga mereka harus jaga tingkah lakunya, jangan lewat batas. Saya tidak mengatakan orang miskin semua beres. Saya lebih tidak katakan orang kaya semua rusak. Saya mengatakan kalau mau rusak, salah satu kemungkinan adalah kebanyakan uang. Sehingga engkau bebasnya sudah keluar dari real, itu bahaya.
Tapi satu hal yang bisa mengikat engkau, jalan di dalam prinsip, tidak melanggar semua peraturan, dan mentaati hukum dari Tuhan. Satu-satunya cara adalah keep your heart within the control of power of Holy Spirit and obey all the law of God. Yang bikin menjamin engkau tidak liar, tidak rusak, tidak melampiaskan nafsu untuk kelakuan yang semua tidak senonoh. Hanya satu, taruhlah jiwamu di bawah pimpinan Tuhan, kontrol daripada hukumnya, patuh kepada prinsip kebenaran Tuhan Allah. Ini penting sekali. Saudara, banyak orang ke gereja tapi tidak dengar kalimat-kalimat seperti ini. Cuma dengar pendeta penipu. Percaya Yesus tidak kaya. Aduh, amin, amin. Gereja-gereja yang mematuh kepada firman Tuhan. 6 hari lagi kita mengadakan seminar reformasi. Zaman reformasi. Zaman Martin Luther yang sangat miskin, belajar setengah mati, seumur hidup baca buku, dan akhirnya mendapat gelar doktor pada waktu dia masih muda. Adalah seorang yang ketakutan, kelebihan kepada Tuhan. Apakah artinya ketakutan kelebihan? More than the ordinary and the normal fear of the Lord. Dia takut ini, takut. Dia takut dosanya bikin dia masuk neraka. Dia takut ditolak oleh Tuhan seumur hidup dan kekekalannya. Maka dia gentar. Kasihan, Martin Luther menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kegentaran tak habis-habis. Ketakutan tak habis-habis. Saudara-saudara, nanti hari Sabtu jam 9 sampai jam 8 sampai jam 11. Dalam 3 jam dengar Zoom, dengar khotbah-khotbah penting di dalam 7 orang yang saya tunjuk untuk membicarakan apa namanya sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, dan sola pneumatikos, yaitu tentang 5 prinsip ditambah 1 lagi, hanya kitab suci, hanya anugerah, hanya iman, hanya Kristus, hanya memuliakan Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan hanya Roh Kudus. Ini semua akan diselesaikan di dalam 3 jam hari Sabtu yang akan datang jam 8 sampai jam 11. Tidak ada gereja di seluruh Indonesia seperti gereja ini. Tidak ada pendeta-pendeta yang bisa membicarakan secara tuntas satu persatu prinsip. Ini anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga khotbah dari KRI tidak habis-habis. Mentafsirkan kitab suci. Mengerti teologi doktrin. Mengerti prinsip total daripada setiap buku. Dan mengerti apa arti daripada hari-hari raya di dalam almanak gereja. Biarlah saudara ikut anak-anakmu sejak kecil mendengar firman, seumur hidup tidak keluar dari prinsip Tuhan. Saya mau tanya, kalau uang tidak cukup, doa sama Tuhan. Kalau uang itu sudah kelebihan, cari pelacur. Orang Kristen apa itu? When you need, you pray. When you have been given over, you go for prostitution. Nah, benar kan? Maka Tuhan mengatakan satu kalimat prinsip total. Where your money is, your heart also is there. Di mana hartamu, di situ hatimu. Apa hubungan harta sama hati? Harta luar, hati dalam. Harta boleh banyak, hati cuma satu. Tapi inilah kalimat prinsip yang keluar dari mulut Tuhan.
Yang kita hidup bukan hanya bersandarkan makanan saja. Bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Tuhan berkata, where your money is, there is your heart. Pagi ini kita hanya memikirkan ayat ini. Mari kita merenungkan dengan jelas. Apa hubungan saya dengan uang? Uang terlalu sedikit, saya tidak bisa hidup. Beli air, uang. Beli nasi, uang. Makan ikan, uang. Bahkan setelah makan mau cuci gigi, odol, uang. Kita perlu uang. Jangan pura-pura. Kita semua sama, manusia yang perlu uang. Tapi yang sekarang dibicarakan hari ini bukan uang dari mana. Uang kalau kelebihan, kemana? Saya dari kecil miskin sekali. Karena papa saya yang kaya mati pada waktu umur 3. Mama saya seorang janda umur 33. Di dalam harus kerja dari pagi jam 6 sampai malam jam 7. Mendapatkan uang sedikit, beli nasi untuk anak-anak makan. Kami punya rumah banyak. 24 rumah 3 susun. Masing-masing kira-kira 15 kamar. Tapi tidak bisa dijual, peperangan. Siapa mau beli rumah, mungkin hari ini masih ada, besok dibom oleh kapal terbang Jepang. Uang tidak ada, rumah ada, bekas orang kaya, sekarang miskin sekali. Maka mama saya pakai jahit, menjahit pakaian orang lain, dapat uang sedikit, membesarkan anak. Saya tidak pernah mengeluh. Kenapa Tuhan memberikan kemiskinan pada waktu saya masih anak kecil. Saya hanya bersyukur. Itulah cara Tuhan melatih orang menjadi hamba Tuhan yang berguna. Tetapi lambat laun saya sampai umur 12 belum pernah diberikan satu mainan untuk saya main. Tidak ada boneka, tidak ada apapun tidak ada. Kepingin main apa? Pakai kertas bikin sendiri. Lipat-lipat jadi burung. Lipat-lipat jadi kapal terbang. Mikir setengah mati how to make this, how to make them. Akhirnya menjadi perancang. Saya mana mau bikin kapal terbang, mesti lipat gini. Lalu dibuang, bisa terbang sebentar. Itu menjadi akhirnya saya tidak pernah sekolah arsitek sanggup membangun gereja begitu besar. Saya tentukan 83 meter. Tidak boleh ada satu tiang. Di sini sampai sana temannya tidak ada tiang. Lalu mesti 10 tangga darurat. Tidak boleh masuk ke dalam gereja. Semua tangga darurat di pinggir. Sini 2, sana 2, sana 2, depan 2, belakang 2. Semua lift tidak mengganggu. Semua bangunan tidak ada satu tempat tidak bisa lihat ke mimbar. Semua desain itu lebih rumit, lebih sulit, dan tidak pernah ada gereja di dunia model seperti ini. Itu semua rancangan karena dari anak kecil saya miskin. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Kalau kurang uang kita bisa pikir. Kurang uang beli apa-apa kita bikin sendiri. Saya umur 10 karena mama terlalu sibuk. Tak bisa pergi dan tak ada uang beli pakaian baru untuk tahun baru. Besok tahun baru, malam itu mama bilang maafkan. Kali ini saya terlalu sibuk. Saya tak sempat bikin pakaian untuk kamu. Tapi besok pagi saya pakai pakaian baru. Loh, dari mana pakaianmu itu? Saya malam jam 10 sampai jam 3 saya jahit sendiri. Jadi kamu sendiri yang punya pakaian baru. Ya saya mau jahit untuk kakak-kakak. Waktu tidak cukup. Saya potong kain, saya gambar, saya jahit. Lalu saya bikin kancing, bikin lubang. Pakaian baru saya pakai. Umur 10. Nah itulah hidup orang miskin. Miskin
apa-apa. Miskin tak jelek, miskin tak malang. Jangan nangis karena you miskin. Nangis karena engkau tidak mempunyai niat perjuangan sebagai orang Kristen. Waktu uang kurang, doa. Waktu uang kurang, berjuang. Waktu kurang, pikir. Akhirnya seumur hidup saya tidak pernah minta uang sama satu orang. Bangun gereja besar juga tidak pernah pergi rumah orang kaya. Tolong kasih bantu dong. Ini loh kita mau bangun gereja. Never. Stephen Tong mengambil keputusan. Tidak pernah akan minta-minta atau memaksa, menodong, merayu atau menginginkan uang. Saya cuma demi nama Tuhan kasih perintah. Perpuluhan jangan ditahan. Jangan sampai hukuman dari Tuhan sampai engkau tidak bisa lari. You should give what you should give to God. You should give what you should give to the Kaisar. Milik Kaisar kembali kepada Kaisar. Milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Seumur hidup menjalankan prinsip ini. Dan sampai umur 80 kita kerjakan semua yang besar, tidak tanya dari mana uang. Bikin global convention. Sampai 85 negara ikut daftar berada di dalam keanggotaan kita mendengar akan 41 khotbah dari 35 penceramah dari Amerika, dari Jerman, dari Skotlandia, dari Australia, daripada negara-negara lain. Dan tidak ada satu pengkhotbah yang tanya, saya dikasih berapa supaya saya siapkan khotbah yang penting ini. No. Semua orang tahu Stephen Tong. Semua orang tahu saya tidak pernah bicara uang. Semua tahu kalau Stephen yang undang, mari kita menjalankan. Selain pendeta di dalam, pendeta di Amerika, di Brazil, di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Inggris. Semua yang kita undang, semua langsung jawab iya. Saya akan ikut menjadi pengkhotbah. Keuangan berapa besar saya tidak tahu. Saya tahu my God will supply all we need. Semua yang kita perlukan akan diberikan. Akan dicukupi oleh Tuhan. Karena sudah dididik dari kecil sejak miskin. Belajar sandar kepada Tuhan. Akhirnya Global Convention mencapai rekor. Di dalam semua konferensi kekristenan terbesar di dunia. Yang paling banyak orang ikut ada kali ini di Jakarta. Melebihi dari Coalition Gospel di Los Angeles. Lebih tinggi daripada Orlando. Daripada konvensi-konvensi Amerika. Kita terbanyak. Uangnya akhirnya cukup. Karena Tuhan adalah Tuhan yang supply. Tetapi kalau uang tidak cukup bagaimana? Ini yang terus bicarakan. Semua gereja melangsungkan apapun. Kalau uang tidak cukup bagaimana? Terus bicara itu. Tetapi kita selalu pikir, kalau uang lebih bagaimana? Nah ini yang kita jadikan cara kita berunding, cara kita diskusi, cara kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Uang kalau banyak di mana? Tidak tahu. Tapi sesudah di mana hatimu lari ke situ. Ini cilaka. When you have more than what you need and you lost your heart, that is very crucial, very dangerous situation. Pada waktu kelebihan, sudah tahu lebih uang, tidak tahu taruh di mana, hatimu langsung ke situ. Ini bahaya. Di mana uangmu, di situ hatimu. Mengapa suamimu suka cari pelacur? Karena uangnya kelebihan. Kenapa anakmu sering pergi minum anggur mahal-mahal? Karena uangnya kelebihan. Mengapa ada orang mempunyai istri tersembunyi? Ada di puncak, ada di apartemen, ada di sini, di sana. Karena uang kelebihan. Where your money is, there is your heart. Mari hari ini kita kembali. Jangan sombong. Belajar ayat dari firman Tuhan. Terus terang di antara
masa remaja. Saya mulai cari uang umur 14. Anakmu umur 14 bisa cari uang enggak? Umur 15 mulai dapat gaji yang sangat tinggi. Waktu umur 18 saya mengajar 2 sekolah dan saya dianggap guru yang paling baik, diberikan gaji lebih besar dari guru yang lebih tua dari saya. Waktu saya umur 18, gaji saya 2 kalinya pendeta paling besar di gereja di seluruh kota Surabaya. Umur 18, saya punya uang 2 kali dari pendeta paling besar di gereja yang paling mewah. Dia punya gaji cuma separuhnya saya. Saya termasuk anak yang sangat bahagia. Seumur hidup terus diberikan uang oleh Tuhan. Akhirnya selalu kelebihan uang. Sekarang saya tanya, Stephen Tong waktu muda kelebihan uang jadi apa? Saudara-saudara, saya kerja beratnya, engkau tidak berani bayangkan. 1 minggu bekerja setiap hari lebih daripada 8 sampai 10 jam. Orang kerja pagi 8 sampai jam 4 pulang. Saya jadi jam 6 sampai malam jam 9. Lebih daripada 10 jam. Kerja di sekolah, 2 sekolah, ngajar di sekolah dasar. Sore sekolah menengah, malam ngajar lagi sekolah malam. 2 sekolah itu sudah cukup uang. Kenapa sekolah kerja lagi? Karena sudah biasa mensibukkan diri. Bukan untuk uang, tapi karena perasaan kewajiban. Saya harus kerja berat supaya tidak buang waktu. Itu sebab sampai hari ini saya sudah menjadi biasa kerja lebih berat. Sebagaimana saudara mengetahui, selama 18 tahun, saben minggu 5 negara. Saya dari Jakarta ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong, ke Taiwan, balik Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan, balik lagi. Meskipun begitu sibuk, hanya naik taksi, naik kapal terbang, khotbah, menjawab pertanyaan, lalu tidur, capek luar biasa. Saben tempat saya sampai, masih pergi cari barang-barang antik untuk taruh di museum. Saudara kira semua ini jadi sendiri muncul, gedung jadi, museum barangnya ada sendiri. Itu bukan tinggalan papa saya, itu hasil karya saya punya kerja. Kelebihan uang saya beli barang antik yang mahal, yang harus dipaparkan supaya engkau bisa menikmati, bisa belajar sejarah, bisa belajar seni. Dan saya sendiri tidak pernah malas. Saya belajar musik, belajar skor. Padahal saya tidak pernah masuk sekolah musik. Tidak pernah studi conducting. Saudara-saudara, anak saya sekolah conducting, lu kira murah. Untuk gelar doktor 1 tahun berapa ratus juta. Siapa yang dukung? Saya tidak minta uang majelis. Saya tidak minta uang gereja. Dan sekarang dia dapat kondak orkestra. Dia mendapatkan juara pertama di dalam perlombaan internasional di Paris. Ini semua apa? Karena semangat berjuang, semangat studi, semangat tidak mau buang waktu, semangat belajar yang ketat sudah turun kepada anak-anak saya. Saudara-saudara, kemarin malam anak saya Tapitong ke kantor saya. Lalu saya tanya bagaimana mahasiswa CIT tahun kedua ini, mutunya baik enggak? Setiap tahun saya tanya Benjamin, murid-murid yang masuk STTRI mutunya bagaimana? Kalau tidak baik jangan terima. Masuk SPRI bagaimana? Menurut derajat yang tentukan mereka berkualifikasi atau tidak. Jawabnya lumayan. Saya yang bisa maju enggak? Kemarin saya tanya, yang masuk universitas kita kira-kira derajatnya bagaimana? 3 orang. 1 rektor, 1 adalah bagian student, 1 bagian akademik. Menjawab, puji Tuhan,
yang masuk menjadi murid di CIT, tinggi sekali mutunya. Dan semua kita telah mendapatkan pujian dari Dikti. Ini luar biasa. Universitas yang tuntutnya begitu tinggi, boleh dapat murid begitu baik. Saudara-saudara, hari depan gerakan ini sudah kelihatan. Karena ada orang bermutu tinggi dan tidak mau longgar. Sehingga Tuhan pasti memberkati kita. Saudara-saudara, waktu saya kesini ke sana, Tuhan kasih uang lebih dari secukupnya saya. Saya pakai untuk sendiri? Bukan. Saya untuk mewah-mewah? Bukan. Saya untuk melampiaskan nafsu, minum-minum, berjudi, berzina, lalu menikmati yang paling enak. Sampai hari ini belum pernah saya pakai business class, kecuali upgrade dari tiket. Sampai hari ini berapa jauh saya belinya tiket ekonomi. Saudara-saudara, seorang umur 80 naik kapal terbang 25 jam di tempat duduk ekonomi. Sudah bisa bayangkan enggak? Kalau mau ngerti saya, nanti tunggu umur kamu umur 80. Naik kapal dari sini ke New York pakai ekonomi. Baru engkau sadar siapa itu Stephen Tong. Baru engkau sadar apa namanya orang tua masih mau sederhana hidupnya. Puluhan jam di kapal terbang, itu pinggangnya sampai sekali. Mau baring tidak bisa. Mau ulurkan kaki panjang lega tidak bisa. Terus tahan. Sudah sampai di situ. Baru tidur berapa jam. Bangun berkhotbah. Karena di sini siang, di situ malam. Di sini malam, di situ siang. Waktu tiba sore malam khotbah. Perasaan bagaimana? Engkau tidak tahu. Engkau cuma dengar, oh Stephen Tong begitu ya. Saya tidak perlu membawa suruh engkau ikut saya. Banyak orang, beberapa anggota. Pak Tong hari itu mau ke New York ya? Iya. Saya juga mau ke New York. Tapi di atas kapal saya lihat tidak ada. Dia naik kapal terbang sama. Dia di business class. Ini anggota saya. Saya pendetamu. Tapi banyak anggota lebih mengerti bagaimana nikmat lebih dari pendeta tua yang umur 80. Saya sarap, saya sedih, saya marah. Tidak, silakan. You punya uang kok. You ada uang beli first class, silakan. Saya tidak ada uang, saya beli ekonomi kelas. Akhirnya apa? Akhirnya gampang. Besok di hadapan Tuhan, saya bagaimana menghadapi penghakimannya, saya sudah siap. You, saya tidak tahu. Saya tidak bilang tidak boleh, tapi saya mau tanya, kelebihan uangmu you taruh di mana? Karena Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara-saudara, dari umur 18 dapat uang lebih banyak dari orang lain. Saya 20% dari gaji saya itu beli traktat dan kitab suci yang kecil-kecil. Lalu mengabar di tengah jalan. Waktu saya mempunyai kelebihan waktu, meskipun saben hari kerjanya lebih 10-12 jam, ada hari libur, saya naik kereta api pakai uang sendiri, bawa ribuan traktat, pergi ke Pasuruan, Probolinggo, pergi ke Malang, pergi kota lain. Untuk apa? Bagi traktat di tengah jalan. Umur 18, belum sekolah teologi, belum jadi pendeta, sudah menjadi hamba Tuhan yang keliling jalan-jalan. Kadang-kadang di stop, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang diusir. Dari rumah sakit saya diusir. Tidak boleh bagi di sini. Dari sekolah komunis saya diusir. Tidak boleh mendekati semua murid di sini. Saya mengabar Injil diusir-usir. Saya tidak apa-apa. Pokoknya mengabarinya. Akhirnya yang usir di mana saya tidak tahu. Yang diusir sekarang memiliki gereja salah satu terbesar. Pekerjaan Tuhan yang paling penting Tuhan serahkan kepada saya. Ini semua bukan kebetulan.
Karena hari itu mempunyai uang lebih, kerja apa saya sudah pikirkan. Saudara-saudara, STEMI di seluruh dunia ada orang yang melihat pekerjaan begitu penting, begitu berharga, mereka memberi uang. Saya pakai? Tidak, saya simpan. Saya pergi mengelilingi 140 kota, bikin kebaktian pakapin sampai badannya penuh dengan keringat. Karena di semua kota kita ada kapin, bukan gedung, lapangan terbuka, waktu panas, keringat terus. Saya tidak keburu ganti pakaian, khotbah sampai habis. Dan ini Tuhan bukan saja memberkati, memberikan kelebihan uang. Bukan dari persembahan mereka, sebagian besar dari persembahan gereja di sini. Itu semua dikumpulkan, saya tidak pakai. Saya akan memberikan uang itu besok membangun gedung BSD, Sekolah Universitas Calvin. Karena apa? Stephen Tong tidak melacur, tidak berjudi, tidak mewah-mewah, tidak naik kapal terbang business class atau kapal terbang first class. Selalu hemat uang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat besar dan sangat penting. Saudara-saudara, saya mendidik anak saya juga begitu. Mereka sekarang sudah dewasa, yang paling besar umur 45, lalu 43, lalu 40, lalu 30 lebih. Saya mendidik mereka dengan prinsip yang sama. Kalau sendiri sudah cukup, bersyukur kepada Tuhan. Lalu kalau uang, engkau punya uang dikumpul besok kalau sakit perlu uang banyak. Saya tahu. Tapi puji Tuhan sampai umur 80, saya tidak banyak penyakit, tidak perlu uang obat terlalu banyak. Meskipun masih saben hari makan lebih 20 butir obat untuk turunkan tekanan darah, untuk mengencerkan darah, untuk mah. Saya sudah tua, banyak uang harus beli obat. Tapi kelebihan tetap saya harus tahan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, waktu beli tanah bikin sekolah SKC di Sunter, sekarang fondasi sudah selesai, mulai mau dibangun. Itu tanahnya beli 100 miliar lebih. Saya seru terus, persembahan terus kurang. Akhirnya STEMI memberikan 20 miliar. Dari mana? Dari seorang tua yang khotbah terus. Lalu ada kumpulan uang disisa berpuluh-puluh tahun. Untuk gereja ini bangun, STEMI juga kasih 20 miliar. Dari universitas bangun, pasti 2 kali atau 3 kali lebih uang. Karena uang itu tidak pernah dipakai sembarangan. Tapi hati, uang di mana, hatimu di mana? Saya hari ini menjawab, uang banyak di mana, hati di surga. Sehingga kalau engkau memakai uang untuk pemborosan, kenikmatan, pelampiasan nafsu, cilakalah engkau. Karena itu membuktikan hatimu di pelacur, hatimu di kenikmatan, hatimu di dalam kemewahan dunia. Uang saya selain kerja pekerjaan Tuhan, saya kumpulkan. Saya beli arloji yang mahal-mahal. Sekarang tunggu dilelang. Uangnya semua akan kembali untuk pekerjaan Tuhan. Karena selain tidak mau buang uang, juga tidak mau beli barang yang tidak bernilai, akhirnya terus buang di sampah. Maka nanti kalau dilelang, mungkin saudara juga beli. Tapi saya tidak akan jual terlalu murah. Ini jual bukan karena saya miskin perlu uang, karena pekerjaan Tuhan perlu didukung. Mari kita semua memikir baik-baik, mendukung pekerjaan Tuhan dengan kelebihan uang yang kita ada. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di dalam sejarah kita melihat ada orang yang kaya, matanya terus lihat kekayaan kalian dan tidak lihat akan Tuhan.
Tapi kitab suci mencatat, saya ambil contoh 2 orang. Satu adalah Abraham yang dibanding dengan Lot. Abraham mempunyai kemungkinan lebih kaya dari Lot, tapi Lot sombong. Dia kira dia pasti lebih kaya daripada Abraham. Akhirnya kedua orang, satu paman, satu keponaan, sampai di satu tempat. Lot yang kurang ajar merangsang, memprovokasi semua hamba-hambanya untuk melawan hamba-hamba Abraham. Semua anak muda gerak-gerik, taktik, strategi yang nakal, yang gelap. Orang tua langsung tahu. Saudara jangan kira orang tua goblok-goblok. Orang tua itu pintar, cuma pura-pura goblok. Semua ikut. Orang tua itu pintar semua, 1, 2, 3. Orang tua itu pintar, tapi kelihatan goblok. Karena sudah tua, kelihatan lambat, kelihatan dah lincah. Padahal tidak. Dulu saya pakai baju, 2 menit semua selesai, sudah boleh berangkat. Sekarang mau kancing khususnya ini, 2 menit belum 1. Karena syaraf, karena tangan sudah lambat. Sehingga kadang-kadang tidak peka, tidak terlalu sensitif. Ini 1, 2, 3, ini yang paling susah. Kadang-kadang pakai 5 menit, kancingnya belum masuk. Nah ini sudah tua, lambat. Saya kadang-kadang jengkel sendiri. Kok sekarang jadi begini? Dulu tidak begini loh. Dulu dari loteng loncat ke bawah. Dari satu susun ke susun lain. Cuma 4 loncat. Tap, tap, pop, pop, sudah sampai di bawah. Sekarang setiap langkah 2 orang yang dukung baru bisa jalan. Kamu kira saya senang? Saya benci sendiri. Ini badan sudah tidak mau diperintah. Tidak mau jalan dengan cepat. Dulu khotbahnya berapa keras. Kalimatnya berapa lincah. Langkahnya berapa cepat. Tidak bisa. Karena sudah tua. Namun demikian orang tua kelihatan tidak lincah, bukan bodoh. Abraham begitu lihat langsung tahu. Ini kenapa hambanya, keponakan saya berani melawan hamba saya sendiri. Tidak pandang orang tua. Tidak takut sama, sungkan sama orang tua. Dia tidak usah bicara. Panggil Lot. Kau dan aku tidak boleh berselisih. Hambamu dan hambaku tidak boleh berkelahi. Kita harus damai-damai. Tapi kelihatan sudah tidak bisa. Saya tahu. Tapi dia tidak ngomong. Yang rangsang kamu. Yang provokasi kamu. Gitu aja. Kalau sudah tidak cocok, tidak usah sungkan. Kamu pilih tanah di selatan, saya ke utara. Kalau pilih tanah dekat laut, saya ke gunung. Saya ngalah, orang tua ngalah. Silakan pilih. Kalau saudara diginiin sama orang tua, mestinya sungkan kan? Lot tidak sungkan. Oke, dia langsung pilih tanah yang paling subur. Paling banyak manusia. Paling maju. Paling ramai. Dekat Sodom Gomora. Lalu dia pelan-pelan pindah ke situ. Biar orang tua pergi ke gunung yang gersang, yang tidak subur, yang sepi, yang ketinggalan. Kenapa? Orang tua sudah mau mati kok. Kenapa mesti nikmat yang enak? Saya dan besok keturunan saya perlu kekayaan. Saya mau cepat kaya. Lu pergi pensiun saja. Tuhan melihat tidak? Melihat. Lot, engkau pilih tempat itu yang subur. Saya kasih tahu. Tapi bapak ngomong, saya akan bakar habis Sodom Gomora. Engkau memiliki kekayaan, akhirnya hangus di dalam tangan penghakiman saya. Engkau tidak sadar. Abraham, engkau pilih tempat karena sisanya baru engkau ambil. Engkau mengalah, tidak apa-apa. Saya akan berkati keturunanmu sampai bergenerasi-generasi sampai seluruh bumi. Akhirnya siapa yang menang? Yang mengikut Tuhan yang menang. Yang memperhatikan sendiri itu yang kalah. Sekarang pengaruh Lot di mana? Nothing. Pengaruh Abraham di seluruh dunia. Keturunan Abraham yang paling penting satu, Yesus Kristus. Menjadi berkat segala bangsa.
menjadi orang yang menemukan ribuan juta orang Kristen berabdi kepada Dia karena Yesus Kristus menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Kekayaan di mana? Kekayaan di hati. Where your money is, there is your heart. Sekarang Lot di mana? Lot sekarang saya percaya dia diselamatkan di surga terus geleng kepala. Sayang sekali, saya terlalu pentingkan uang, tidak pentingkan rohani. Sekarang saya menyesal, pengaruh saya tidak besar. Abraham bukan saja dia sendiri beristirahat di dalam pangkuan Tuhan. Pangkuan dia mendapat istirahat daripada orang Kristen seperti Lazarus. Abundant life, not only supply your need, but you can be the resting place for others who have faith. Imitate your life. Saudara-saudara, kita lihat lagi teladan yang lain di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Lut yang ikut Naomi, dia mengikuti Naomi sampai tengah jalan. Naomi mengatakan, sekarang saya orang Israel, kamu orang daripada itu Moab. Engkau boleh pilih mau pergi kemana, mau ikut orang tua kah? Tidak ada hari depan. Saya ada janda tua, tidak bisa kasih uang, tidak bisa tolong engkau. Engkau nikah sama anak saya, sayangnya anak saya mati. Engkau sekarang pilihlah mau kemana, cari hari depanmu, cari kekayaan bagimu. Maka seorang menantu yang lain bilang, bye bye, I go my way, I have my future, I go to strive in my life and the life ahead. Untuk hari depanku saya pergi berjuang. Dia pergi. Tapi Ruth mengatakan, oh popo atau mertua, saya sumpah di hadapan Tuhan, negerimu adalah negeriku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saya tidak meninggalkan engkau, terus pulang sampai tanah perjanjian. Sekarang saya tanya, salah satu menantu yang hilang sekarang di mana? Nowhere. Lut yang ikut mertua yang miskin sekarang di mana? Di dalam surga. Dan keturunannya yang paling penting namanya Yesus Kristus menjadi berkat seluruh dunia. Saudara-saudara, masih banyak contoh. Saya bisa ambil dari Alkitab satu persatu. Gerakan Reform Injili begitu mulia. Sayangnya beberapa pendeta meninggalkan kita. Dia mau cari hari depan, cari kesuburan, cari semua yang menuju kepada bahagia lebih besar. Tapi entah kemana. Tapi Tuhan pakai gereja ini. Makin lama makin nyata. Makin lama makin nyata. Coba tanya, di mana hatimu? Karena di mana hartamu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadikan kita orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan. Tunduk kepada perintahnya. Patuh kepada kehendaknya. Sampai satu hari kita melihat kemuliaan Tuhan berada di tengah-tengah rumah Tuhan. Dan di tengah-tengah hidup kita menjadi berkat untuk ratusan, ribuan, ratusan ribu orang. Mereka mengikuti kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya minta pendeta Ivan Raharjo naik di atas mimbar, pimpin dia. Jangan lupa ini seorang pemuda yang 12 tahun yang lalu gajinya sudah lebih 1 miliar 1 bulan. Tapi dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi dan gajinya kecil di sini. Tapi dia hatinya bukan di harta di dunia, hatinya di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa, Ivan memimpin kita. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dalam hati kami yang mungkin masih seringkali terpikat dengan hal-hal dunia.
Tapi setiap kali kami mengingat akan salib Kristus ya Tuhan, kami sadar segala harta di dunia ini adalah sampah. Dan kiranya Tuhan yang boleh terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu saja. Engkaulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami. Dan biarlah kami gunakan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah setiap kesempatan di mana kami boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan, kami dengan sukacita, dengan sukarela memberikan apa yang Tuhan titipkan kepada kami semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah harta kami, pakailah hidup kami, seluruhnya hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Sekarang mari kita berdiri, kita membaca, mengikhlarkan iman rasuli. Mari kita semua berdiri. Berdiri semua ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan segera meresponi firman Tuhan dengan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dalam 2 kantong kolekte. Kantong kedua adalah untuk pembangunan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nomor 4. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tolongku di dalam penderitaan, percaya pada janji Tuhan. Firman-Mu berikanlah kepadaku, agar imanku dapat kekuatan. Oh Tuhan, tolongku saat susah, percaya Kau yang mengaturnya. Satu-satu momen akan terbang sampai masuk tanah perjanjian. Kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu, kami datang ke hadirat-mu, bersyukur atas firman yang telah kami terima dan kami dengar. Pada saat ini kami juga bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang telah kami terima selama 1 minggu. Untuk itu sebagai tanda ungkapan syukur kami datang ke hadirat-mu membawa persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan hanya untuk dipakai untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami kembalikan segala puji dan hormat syukur kami hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan Bapak Pendeta akan menyampaikan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah engkau pulang dengan membawa berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai.